Ya kan? Sehat awaknya. Nampak dia tu di madu. Kan nahli. Mukmin itu seperti lebah. Dia tidak ada merusak lingkungan. Yang baik yang dia makan. Siapa tak tahu menisalabah kau be. Setelah mendengar kaji kau pak. Ndak ada perubahan awak dari langau hijau ke labah. Atu sama saya awak je baru baca min. Yang hadir ini dikembalikan oleh Allah rohnya. Ada mungkin yang jam 2 tadi, jam 3, jam 3.30, jam 4, dan mungkin ada juga nanti jam 9. Nyo ndak ada salat subuh, ndak ada mencuci muka. Baik itu jaga laloknya cari rokok. Kemudian ada di siku yang ludah tersisonya itu saya. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah, kalau orang tidur itu disamakan dengan orang mati, tentu saja ada terjadi orang tertidur kemalingan karena dia tidak sadar orang tidur itu. Otaknya diistirahatkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang angok orang lalu, kok kadang dari orang jago. Ya, bakaruah. Naninya tak tahu, awak nan duduk tahu. Alhamdulillah, kita puji Allah, ternyata kita ini dikembalikan roh kita pagi ini. Kita mulai lagi dengan kegiatan ibadah. Mungkin tadi ada bapak yang salat hajat, ada hajat yang belum kesampaian, minta dengan Allah salat hajat. Kemudian sangat harap nanti timbangan berat sebelah ke kanan bapak tambah dengan salat tahajud. Kemudian ditambah dengan salat wisir, salat sunat taubat. Dan ada juga mungkin yang ragu memilih jodoh nan mudo-mudo, salat sunat istikharah. Di kalau dia doa orang calon kawak duo nanci kunyang lanse iduangnya mancuang kutiko bantu berangnya bantu galak jo, iya kan? Kemudian ada hitam manis, rambut garitiang, gigi putih. Ragu memilih istikharah. Lah istikharah 2 kali Pak Ustaz, karena hati keduanya nikah keduanya. Ya kan? Yang berfikir banyak. Ya kan? Itu. Ya kan? Ini sudah istikharah tidak tentu pilihan do. Keduanya hati karena nikahi. Mudah-mudahan Allah akan memberi rezeki ya. Dengan tanggung jawab yang bertambah, Allah akan menambah rezeki. Amin. Ya Rabbana. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu. Jadi masjid kita ini Al-Falah. Berusahalah kita menjadi orang yang menang. Menang yang mana? Menang jangka panjang di akhirat. Karena kemenangan yang kita peroleh di dunia ini itu kemenangan sementara. Tidak ada yang kekal. Itulah dunia. Maka Allah berkali-kali mengingatkan dunia itu permainan dan senda gurau. Kalau ada yang merasa senang, itu kesenangan yang menipu. Mata'ul gurur. Jadi kalau ingin menang yang sebenarnya, itu kemenangan di akhirat. Tapi mencarinya selama kita diberikan waktu dan kesempatan hidup oleh Allah di dunia ini, semenjak kita balik sampai kita meninggal. Itu waktunya tidak panjang Pak. Kita mulai diikap setelah mukallaf. Kalau laki-laki suaranya lah kurik-kurik, itulah bermimpi segala macam, itulah mulai dipereton dosa jopalo. Ya kan? Semenjak itu kita bisa beramal sampai batas usia. Kaum muslimin kalau kita perhatikan banyak dalam usaha di dunia ini, ya kan? Ketika kita produktif beramal juga begitu. Mungkin bapak-bapak yang ditakdirkan oleh Allah sudah salat di atas kursi, itu kan bukan kemauan kita, ya kan? Tapi tidak bisa kaki disimpuhkan lagi.
Maka beramal itu sempurna ketika kita sehat, ketika kita muda. Tapi banyak di antara kita, termasuk saya, melalaikan waktu muda itu untuk memperbanyak ibadah. Benar kan? Benar. Allah gak mau mua baru pai. Dia kan untung saja lah dapat hidayah jo. Aduh jo orang lah gaek pak namanya Ibrahim tukang cukunya alinya sembahyang. Nama rancak banaib kalau ndak ke sembahyang galah dia jelah nama menga Ibrahim. Ya kan? Itu dan beberapa. Ya kan? Atau kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita karena mungkin ibu bapak nanti adalah salat sunat ya, kita baca surah An-Nahlu ayat nan ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli, ketika berilham, berwahyu, menyampaikan Allah kepada serangga yang bernama tawon atau lebah. Kece Allah kalabah ko. Bagaimana Allah mengatakan ini kepada lebah, itu tidak perlu kita pikirkan. Ya kan? Kaum muslimin, kata Allah kepadanya kalau dengan bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, anittakhidhi buyutan minal jibal wa minas syajari, dan pohon-pohon, wa mimma ya'rishun. Jadi lebah ini yang pertama dikeceeng ke Allah, di Allah kenyo, ya kan? Buat rumah sampai tinggal dulu. Jangan mengontrak panjang saja. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ini ayat pak. Apalah lebah itu? Tapi kenapa disuruh oleh Allah membuat sarang? Karena istri lebah itu banyak pak. Pejantan lebah itu banyak, istrinya tidak banyak. Jadi labah batino tu kadang badannya pak nyosanangan sedek suaminya. Dia batalu salah dalam sarang, kau ndak usah kerajo leh. Orang kini mencari bini nang kerajo jangan payah nawat. Ya kan? Ambo bini ambo ndak kerajo dulu ndak payah nambol. Malah semperodnonya mendidik anak di rumah pak. Ya kan? Awak sekerajo seorang. Tidak payah. Banyak terjadi sekarang pak, perempuan-perempuan bekerja, kita tidak buruk sangka ini, dia perawat dinas malam, aja dokter dinas malam ala selingkuh saya. Dek lah bawa taruh rasa lakinya selai. Banyak terjadi itu pak. Jadi sebenarnya menurut Islam padusi korancak bakuruang di rumah. Nampar tamu sekali bakuruang di rumah tu kulitnya rancak, ditambah lo bajilbab tak tutui sadon. Ya kan kutikonya woka di suaminya onde barasia serupa rabuang bakubak. Tapi kalau paneh-paneh di luar ke sawah basi siek. Barana ke dia gihen bodinya kasih yo. Ini bapak-bapak. Lebah begini. Adinda engkau diam sajalah dalam sarang, biarlah kami cari. Jadi labah tu dimana suruh di Allah membuat sarang di rumah-rumah penduduk, di pohon-pohon kayu. Pohon kayunya nama gatah, lansek, durian, ambacang, kuini. Asinannya membuat sarang. Ya kan? Itu lebah itu. Hebatnya dia walaupun tidak pernah kuliah di Fakultas Teknik Sipil, tapi lebah itu kaum muslimin sebagai arsitek untuk bangsa lebah, dia adalah yang paling pintar. Sarang lebah itu tergantung pak, pintunya ke mana bawah, ke mana madoknya, ke bawah pak. Tapi manisan indak tabuang. Coba bayangkan itu, manisannya di dalam sarang itu indak tertumpah keluar, padahal begini bukan menelentang. Jadi raja labak ke labah banyak yang dipelajari di labah tu. Di mana enggo di pohon-pohon kayu nomor asia lansek cubada kuini manggi, sehingga pohon-pohon itu membentuk manisannya.
Kalau labah sialang Pak tu coklat. Kalau labah Dharmasraya kuning manisan. Labah Batu Busuk sama je Tangguli. Kerana nyo di Batang Manggi. Labah Dharmasraya nyo di Lansik kuning. Muju labah kau ndak enggok di Batu Baru. Kau ndak tulah hitam manisan. Itu labah. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, ketika dia hinggap di Batang Nangka, Batang Cuadak, Batang Lansik, nyo ndak do melapor tu do Pak enggok saya. Tapi bara lamo nyo enggok senan Pak Ustaz, paling lama 3,5 bulan. Itulah pandai anaknya tabang. Apa faedahnya dia hinggap di pohon nangka tadi? Orang maliang ke mencilok Cuadak ndak lanteh ngana. Bawa itu nyo jago dek labah tadi. Tu ada Cuadak masak aja lah. Ndak sesuai ku pihak balik dari sini mengoce. Pantak dia labah goce. Dia urungkan niatnya oleh maling tadi. Iya kan? Jadi lebah itu Pak diperhatikannya. Tinggal di tempat yang bersih, yang dikonsumsinya yang bersih, yang dikeluarkannya yang bersih. Pantas Nabi mengatakan dalam hadis dengan hadis pendek, al-mu'min kannahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Bagaimana lebah? Hinggap di tempat yang bersih, yang dimakannya yang bersih-bersih, saripati bunga dan buah, yang dikeluarkannya yang bersih, yaitunya manisan atau madu. Ndak ada orang yang tak tahu terus madu labah tu baik. Iya kan? Sehat awaknya. Nampak dia tu di madu. Iya kan? Ya. Kalau madu itu, iya kan? Kesehatan. Jadi orang mukmin di matingga Pak ndak jadi seliang kaneh. Kutiko labah tu tabang rusak di nyodahan Cuadak. Ada daunnya gugur, ada rantiangnya patah, ndak. Ya kan, selesai dia bertelur dan beranak, anaknya pandai tebang, dia kasih kode kepada orang punya Cuadak. Tabangnya sado. Katanya tu, nih terima kasih ya ni, kami menumpang di Batang Cuadak ni. Dahulu ini kami lata sasak batalu hendak melapor ke kami ke Pak RT. Kini kami kata bang lah. Selama kami enggok Cuadak lah masak. Ndak talok dorang maliang ambil kami jago. Rantiang ndak kami patah, daun ndak kami gugurkan, batang ndak kami rusak. Ba'a tadi Cuadak tu kami enggoi, kami tabang mode 7. Aturan mukmin tu Pak. Bima tinggal tidak merusak lingkungan. Ya kan? Kebanyakan orang Pak Bima tinggal sinam hutang. Ya kan? Kalau ada orang pindah Joto Cigak Baru tengah malam jam 2 tu Pak, tu orang banyak hutang tu. Meninggal penyakit sedih menggok sama jalan hijau. Ya kan? Apalah mencelik langau hijau? Mana rancak jalabah? Kalau bantu rancak langau hijau Pak, kaniangnya data, kulit serupa kumbang jati, rajari kakinya sama panjang, labah kaniang tabu dua, kulit pirang, kaki panjang sabalah. Dari segi fisik ganteng langau hijau dari labah, tapi perangai kurang ajar langau hijau. Di ma tinggal di ma sudui nyoba bini sinan. Atunya tinggal sebini mengandungnya bini lo jele. Ya kan? Di ma tinggal penyakit sudah nyoenggok di bangkai nyoenggok lo kalau tek. Lain tak ada orang di Pekanbaru kena bentuk langau hijau tu. Tak ada. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, jadi orang mukmin itu tidak sembarang makan Pak. Dia tahu yang akan dimakan itu yang halal. Karena apa? Dia diolah di dalam tubuh menjadi darah. Darah itu mengalir dengan oksigen terus ke otak, otak memerintahkan anggota tubuh. Jadi orang yang terdiri tubuhnya dari makanan yang haram, maka perintah otaknya mengerjakan yang haram.
Bahayanya apa? Kullalahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah jadi tempatnya. Jadi kalau pernah begitu, tobatlah setiap hari. Tobatlah kepada Allah. Karena berapapun besarnya dosa, Allah bersedia memberikan ampun. Malah kita disuruh segera minta ampun tuh Pak. Kenapa? Umur kita pendek. Ada ayatnya kita disuruh segera minta ampun? Ada. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu. Apa rahasianya ini? Pertama, Allah sayang kepada kita Pak. Jangan bergelimang dosa berkepanjangan. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera? Jangan menumpuk dosa itu. Iya kan? Coba Bapak bayangkan awak lalu malam Pak, kan tak banyak berbuat dosa tu dok. Iya kan? Maka disuruh kita minta ampun pagi salatnya 2 rakaat. Sudah salat subuh ko kita pai mencari bau sao. Iya kan? Tak buat lo dosa. Datang lo tengah hari zuhur minta ampun. Sudah salat zuhur balik lo bau sao balik, tak buat lo dosa, minta ampun lo waktu asar. Masih ada waktu untuk berusaha sampai maghrib, ya kan? Malah ada orang di dunia ini Pak, kalau siang lalu malam bau sao, itu lo takdirnya. Ini kan? Bab itu, ya menggalai nasi malam tu, menggalai makanan. Toko nak ada menumpang sedih trotoar, kendak diemper toko orang. Tapi kadang-kadang orang nan membuat rumah makan model itu tu Pak juga robak lama. Tadi malam membawa dibawa di Estoni makan. Iya kan? Lama semalah 2 tanah. Lawa itu sekecil membawa ni semalah 2 tanah. Tambah lojo panggang ikan gurami di kampung Ambo Kalui namanya. Ya Allah ya Tuhan, masuk surga je lah si Tony kamanya. Ini ya kan? Orang seperti itu Pak, kalau dia taat itu berusaha malam hari, iya kan? Dia taat, tidak tanggung-tanggung Pak. Kadang-kadang manusia dek bau sao kok Pak, lupa menyembah Allah. Ada enggak? Sebenarnya manusia kok mana jadi juga bau. Jadi manusia lepak. Tapi kadang-kadang mengerti kabau dari manusia. Baca ceritanya Ustaz. Ku ada cerita klasik. Dulu kan lu nado mesin bajak kau dah. Jadi orang membajak juga bau. Iya kan? Dipasangi kabau kau. Diletakkan pasang ke kudunya, dia tali, dia bajak, dihalau. Hanya turi tanah dek bajak. Habis kau tanami padi. Kalau membajak orang kau sejak pagi sudah salat subuh kau. Zuhur orang azan. Allahu Akbar, langsung ke bawah ke tagak Pak. Telingonya tagak lo tu. Telingonya kan panjang tau. Hanya hitung kata. Bang ke tagak ang kecil orang bajak. Tak terdengar ada orang azan je. Kecil orang bajak kau ke salat wang. Ada ni malah salat dan ke bawah. Tak ada kewajiban dan salat. Cuma dan patuh kang membajak sawang. Wang kan orang kan asalat lalu je. Pai bau dua, pai tahara sucian badan, sucian hati madok ke Allah je. Lah sudah salat beko adalah lapelo panek deh mas. Sudah makan rumput, sudah bakubang. Iya kan? Awang lalape pula kewajiban angka Allah je. Membajak lo awak balik melaki waktu asar kecik ke bawah. Akhirnya bertanya membuka jemaah Musaji Al-Falah, benar yang diusulkan kerbau ini atau salah?
benar. Tapi orang kau tak mau pak. Sawah seketik lainnya taruh salah aja. Tambahnya dia tak le salat dah. Alai sama orang jadi dia macam ke bau. Mana jadi orang tadi juga bau. Ini pak. Ada orang waktunya habis untuk mengumpulkan harta dunia tapi tidak beribadah. Pabilonya datang ke musaji setelah mati saya di muka imam lah lalu. Lah mati saya dibawa ke musaji ya. Di muka imam lah tu. Bersama-sama orang salat kan. Iya kan? Kutikonya sakit berpetaruh lo ke anaknya. Nak, tanah awak kan ada di muka musaji. Kalau mati ayah angkubuan sinan yo. Bab itu ya boleh terdengar je dah ya orang azan. Sadang hidup kelera tu ndak ke musaji. Lah mati lo keterdengar orang azan nya. Ini anehnya manusia ini. Lah kita taruhin cerita labah tadi. Ingat ya Pak, al-mu'min kan nahli, orang mukmin seperti lebah. Di mana tinggal dia menjadi suatu apa bagi lingkungannya ya. Public figure lah. Kalau pindahnya dari sinan kehilangan orang Pak. Deh si anu nan tinggal sehari itu elok wana perangai sama je labah. Kinilah pindah senyo kehilangan awak. Tapi kalau bantu lango hijau perangai awak Pak pindah dulu pada kok indak berubah perangainya nak mati le tembak batu je. Iya kan? Itu kalau lango hijau. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah sudah tualai. Karena yang dimakannya itu bersih, maka yang dikeluarkannya bersih. Anaknya konsumsi lanse, manggih, durian, cubada. Ya kan? Dah lebah makan yang kotor. Artinya orang mukmin itu apa yang dimasukkan ke dalam lambungnya itu yang dihalalkan Allah. Atau makanan itu halal tapi uang membelinya haram, jadi haram juga dia. Kadang-kadang orang kok kanyo punta saya kaji kok Pak. Katanya kok dimakan nan halal tu nan haram tu sanjo para siang kanyo keluar balik. Nang keluar balik tu ampasnya. Ya kan? Gizinya, proteinnya jadi darah daging. Ada lo nyebut lo pantun nan hijau nan tali nan isu nan kini kok masuk neraka kalau sama dak seorang saja. Masuk neraka tu bersama-sama Pak. Malah Allah mengecekkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 banyak isi neraka tu dari surga lah. Mudah-mudahan tak awak nak masuk neraka tu. Benarkah demikian? Bacalah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi banyak isi neraka itu. Tapi yang jadi masalah kok bersama-sama dalam neraka itu lahi tahan. Tabakar itu itunya. Ibu-ibu tidak usah masuk neraka, beko kan membuat sambal di rumah. Akapi sendok angin itu juga tiak. Kau tidak kasih junjung ratok ibu dia. Lapik ke sungai Lansik ni. Ada orang yang akan tahan. Kalau terbakar di dunia, mati, habis, tidak ada rasa sakit lagi. Tapi terbakar di dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setelah hancur kulit belulang, tulang belulang tadi, baddalnahum, ditukar dengan kulit yang baru, liyazuqul azab. Jadi supaya aman awak, tidak tersiksa nanti di akhirat, tirulah perangai labah, jangan ditiru langau hijau.
Malah dek buruknya Langau Hijau ko pak, ada orang Sumando di Minang, Sumando Langau Hijau ko nama. Sumando ko kan nampe, Sumando niak mama tu narajanya. Bani Sumando niak mama ko elok rata lidahnya, bau musyawarah jo mau pakai, ko elok rata tangannya, bau mamupuk jo malam buat. Ka kunci nan narik, ka puro nan taguah, ka pauni bilik nan dalam. Ya kan? Dia akan jadi pemersatu di rumah tangganya, bukan memecah belah. Itulah Sumando niak mama. Nanti golen ndak donan selesai tu pak. Nomor 2 Sumando lapik buruk. Lah batuk-batuk mama di laman ke naik rumah, hanya bagalui je bininya. Ya kan? Atu Sumando lapik buruk. Ya kan? Kalau teranga mama rumah awak ke naik rumah, dulu kan ndak ada bel dah. Kalau ke naik rumah dun sana tu orang Minang dulu nyo ndak batuk sebenarnya dah. Atu kodenya kok ndak baju Sumandonyo, kok ndak basarawa Sumandonyo, bisa segera berpakaian mendanga batuk tu. Kalau kini kan ada bel. Ya kan? Kini orang nyelonong sini rumah dun sana pak. Lah kan? Kok ada pak nama itu mubah perangai le. Dia terengah ada pak tu. Batuk dulu sekurangnya di laman tu. Nah, tu ndak lo jangan ditiru perangai Sumando lapik buruk. Nang kedua nang ketiga Sumando Langau Hijau. Bah tadi dimainggok penyakit tinggal artinya jangan memecah belah di rumah tangga orang. Jadilah kita pemersatu. Ya kan? Sumando nenek mama, Sumando lapik buruk, Sumando Langau Hijau, Sumando kacang miang. Ikon tak selesai orang baru sana sajaknya babini ke sini. Pacah balah orang. Ba kacang miang tu Ustaz namanya dua. Nan banamo kacang miang bagala si bio-bio. Dia ingin serupa orang pulau menjala di gagang tanah. Barayui kerentiang kayu. Iya kan? Buah labek baduyun-duyun, kulit bakilek kunyang ameh, alui bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Kok dapet di miang kacang miang menggata sebatang tubuh jo jantung minta digawi, baralah sakit kepadiannya tanya ke orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Itu kacang miang. Jadi nanelok cik saja Sumando nenek mama mengaji ambo ke Gunung Ameh pak 50 kota ada sinan cele dinya Sumando masuk luka. Balu Sumando masuk luka tu Ustaz, balui kan licin pak. Barana nyoba tahun-tahun tinggal dalam lunau tanah, kutiko nyokane kai ndak laki tanah di badan. Tu hebatnya balui itu. Tapi kalau dapet balui na licin tadi masuk luka, lebih saja keluar. Indah pak. Iya kan? Kok keluar je orang mengeluar lain nyoda biar orang lain tu nyo kerabu, nyo weng semalado ndak nyo goreng, ndak nyo masian. Iya kan? Sianan Sumando masuk luka tu. Sajak babini dah ada encik jalik orang gaik lah. Takui di bining. Iya kan? Dah ada mencalik dun sana lah. Basi banam di rumah bininya, antahan hanya banaman. Iya kan? Di rumah bini saya tak mencalik orang gaik lah. Atau Sumando masuk luka namanya. Padahal Allah mengingatkan kita wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ya sana. Kami perintahkan manusia menyembah kepada kami saja dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Di kalau ada bapak nanti melihat orang gaik, dia lagi duit je sudah sembahyang subuh kau pulang masuk entah. Ya kan? Ada orang yang parah dari itu lepak nyuantan orang gaiknya kau ke panti jumpo. Kalau ada nama dia itu sudah tu japui lah pagi kau. Kalau awak sama soketek dulu nyuantan ke tapi sungai Siak tu masukkan ke plastik campaan apa ngana. Kini nyo pikun lah gaik
aturan kita pelihara dia hantar ke panti jumpa. Tu baban awak dan dia geng ke orang. Kan pakai piti Ustaz, dan dia orang tua nak piti tu dapat. Lain dapat pantunnya. Lain dah. Kalau indah biar ada tunjukan. Angku kepala mandi angin meracak kudo kagalanggang bukan nambu arok dek pakirim nak waang mencali amak mengkosanang. Ini terang ada pak tu. Jadi calik-calik orang gaik kok lagi duit jo. Dia ambo itu nanti ada lah. Ayah lah meninggal, induk lah meninggal, nama lang lah cek lah bini lah meninggal. Kalau nang kandung kau ndak ada le pak, ibarat ramba pantun yo ta ibu-ibu jo hati. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah, taruh ke kampung nak rancang keh tagak di ujung tanah lapang, dibuang pandang kapiai mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak bemandeh kanduang, ibarat lado nak bapaga jawi jo kambiang kamarancah, itiak jo ayam kamangakeh, urek layu batang tajungkang, mungkin lamo ke mungkin sansai, mungkin kecai jadi tanah. Itulah ibaratnya kecil orang berpantun pak. Ya kan? Jadi berbanggalah kita yang masih hidup, orang tua kita pelihara beliau sebaik-baik. Labah tu itu pak, nak taluk tabang dia maknya lah, nyobela, nyosuan manisan. Ya kan? Jadi labah tabang tadi mengapa Ustaz? Magi tahu. Terima kasih Yoni, ambo lainggok di batang cubada uni. Kami pandai berhemat hidup. Kalau kami tabang kini kuah di sarang kami masih ada manisan enggak sebotol limun tu ambil lah kau bek. Batang ndak nyo patah, rantiang ndak nyo cabiak, daun ndak nyo rurui, manisan nyo tinggal. Itulah apa tu pak. Kerancak untuk contoh tu. Dan itu contohnya Allah nan magi ndak ambo. Surah An-Nahlu, surah Labah ayat 70 lah, ayat 60 lah 8. Kata Allah lain, manisan labah tu kan mani. Orang sakit diabetes dilarang minum nan mani, tapi nan namanya madu disuruh mengkonsumsi walaupun orang tu diabetes. Diabetes tu sakit kampungnya gula pak. Dua tu saya sakit orang namanya gini, sakit gula je, sakit gila je. Ada orang gila apa bini saya. Dua saya diabetes namanya, diabetes. Sabananya pak, gula tu rancak ditiru. Ibu kalau membuat jus pinang, ya kan? Membuat kue bolu, membuat kue pakai pandan, kue pandan. Ya kan? Membuat kopi, ya kan? Membuat teh, teh mani, kopi mani. Kalau tiba di kopi pak, kurang gulanya, kurang na gula. Talampau manis na, banyak na gula. Kalau sadang elok, mantap bana rasa kopi, gula ndak tersebut lah pak. Tapi lai bakete hati gula ko walaupun namanya ndak tersebut, ndak nan tabayang dia apa? Saya bisa mengubah rasa walaupun tak dapat nama. Nan mamani engko pasti orang mengakui sadonyo gula. Membuat jus orang, jus pinang, dah do jus gula je orang apa? Jus pokat, dah do tersebut gula. Tapi kalau ada kaki bangkak sakit, kemudian mananah, badan kurus, muka pucet, tenaga lama, diperiksa darah 700 gulanya. Tapaso kaki kau diamputasi, sakit hanya, dah do sakit kopi dah, sakit gula. Kalau lah sakit gula nan disalahan. Ya kan? Tapi lihat ada gula ku putih aso, indah apa? Nyo taruh je untuk memanihan onde-onde gula. Iya kan? Apa saja nak mani itu gula. Jadi apa kok jadi ya di dunia kau jadi pengurus masjid jadi ya ndak ada pujian kau ndak ada pak. Allah lah tahu tu mah.
Siapa itu dengan tunggang tunggik kerja nyopek je orang. Orang mopek nak apa pak? Nan takui awak Allah berang. Ya kan? Kalau Allah berang kat awak itu nan harus ditakuian. Kalau orang mopek biasa saja, awak memang makanan nopek nan makanan puji Allah. Jolong saja jaga lalu orang lah dipuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kanyang parui alhamdulillahirabbil alamin. Nyolari ini di orang alhamdulillahirabbil. Dan Allah tetap dipuji. Nah, sudah tu pak, labah ku punya sanjato. Sanjatonyo biso. Tapi ada ndak orang di Pekanbaru ke dalam pasarnya pentak di labah? Orang pasar aku ndak sado orang jujur ke pak? Ada orang pengicu timbangan, ada orang mangke arago pokok. Nyala balabo, andun sampai pokok ambol ada aja. Nyala balabo mak. Itu kan mengicu tu. Koknya pentak di labah kan ndak ada. Tapi labah ndak amu ada pak, ndak urusannya. Kapan labah tu malapeh bisonya kalau nyo digaduan? Lai kena mu Pak Jenderal bintang P apa pakai baju dinas tu jo tanda kepangkatan tu apa bawa senjata rambo tu tat itu tu bunyinya atau Pak bawa tangkai sapu je pai Pak ke baca badak tu adalah labah Pak itu nah ndak tentu jenderal apa dia tu Pak ya kan ikonan dan nambi rotan bakabe dan nambi karajui rumpui iko nan jantan saja ketek bapantang babaliat suri. Kalau nomor 10 aku pihak apa sudah dipentak labah tu nomor 5 wale tu boleh. Kau nak capek ke rumah sakit mati pak. Karena enggok cie enggok sadonya serang kabau mati dia labah. Nah. Jadi kalau awak ada biso berpangkat berkedudukan berjabatan jangan diasap serakyat banyak, ya kan? Gunakanlah itu untuk mensejahterakan rakyat. Kok bisa dilapeh ke rakyat, ya kan? Ini bapak-bapak. Rasanya dahulu namanya Caltek, sudah tu Chevron, kinilah balik ke Pertamina. Akhir-akhir di SPBU Riau kok ada keputusan minyak. Nah, anan terjadi ke Pak? Kundak permainan orang galadi itu. Ya kan? Ini Pak, antri orang di Padang Pak, ada nan mati nyo antri menunggu minyak kok. Tandonya nyo mati ba ada orang. Lah maju orang di muka. Naninyo ndaknya maju nyo kalasonnya dorang lekang. Pak. Bapak tu tak kalok kalau tak kalok lah jagonya. Turun kawannya calik kira mati. Nah, ini enggak apa? Menunggu minyak solar kok. Nah, tu. Ya. Jadi bapak nanti kau dapat jabatan kan ada biso tu. Jangan sembarang pantak deh. Sebab salihai-lihai labah tu berbiso pak bisanya nyuakai dek manusia kau barakah. Tu. Nyo ambil jerami tu hanya itu sarang labah tu. Tu lari saja Pak, taluk mentak, ya kan? Tapi tegakah kita? Sedangkan lebah itu memberikan contoh yang baik untuk kita. Allah yang mengatakan, Nabi yang menyebutkan, al-mu'min kannahli. Mukmin itu seperti lebah. Dia tidak ada merusak lingkungan. Yang baik yang dia makan. Siapa tak tahu menisa labah kau ubek. Tapi awak batuk-batuk kerongkongan sakit hari dingin-dingin bulu tagak, ya kan? Lidah retak-retak, bibir pecah-pecah, ambil kacang 2 tahun, ayah bantu, ayah kalim panang, ayah kelupak pisang kale, ayah paraweh, abui kocok jota luar, lagi yang salabah. Ya kan? Sudah tu baca doanya, pucuk kawa, pucuk kempelo, masuk dan tawa keluar nan biso. Ambui seketik. Tapi bacaan dulu salawat jo doa ya syafi wa anta syafi la shifaun illa shifauk Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ubek ko syariat kanya Pak, nak menyembuhkan Allah.
Jadi kaum muslimin lebih-lebih kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira kalau bantu perangai langau hijau, perangai awak lika diterima Allah puasa. Tidak pak. Pikut serupa perangai labah jalih diterima. Nah, sebelum nampak suruk, ada kambo tanya cik, apa-apa sebagai ada mungkinan dirantau ko awak tinggal di Kembaru, ada nan orang asli siko. Alah ndak apa-apa pai wirid wisata ke Pariaman. Nah, baik sekali. Bau Ustaz, kok Ustaz Samad lah kau bau, kan? Kok Buya Mustafa, apa namanya? Ya. Bau. Itu wisata religius. Kalau lagi sampai ke pantai Gondoria, apa mencalik baru bacamin sana. Nyupasion orang 5.000 seorang awaknya, ya kan? Pandainya bacamin baru azab pandai. Cik. Sama jawab selfie. Cik. Pandai pak. Ana nambo tanyon ke orang punya baru ko. Kalau lama baru ko bacamin, yalah lama je. Alai ada perubahan dalam dirinya nampak? Enggak je. Andaknya baru tu pak. Kalau lo sudah bacamin tu painya ke tukang jahit lah. Kau baru cik tukang jahit itu ada yang membuat baju kat 2 petagak mah di Sarawak. Bab itu selama kau setinggi itu kerambi dan panjai ada yang bertilanjang saya. Malu dia orang banyak dah setelah dia calik dijamin ndak manakah awak bertilanjang kau rancak baju serupa udah kau cik. Iya kan? Alai ada pengenal baru cik tu. Enggak. Setelah mendengar kaji kau pak. Ndak ada perubahan awak dari langau hijau ke labah atau sama saya awak je baru baca min. Jadi kita manusia ini harus berubah kepada yang baik. Ada hadisnya, ada. Ya kan? Nah, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Orang nan hari kininya lebih baik dari hari kepetang bagamu tu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, sama saja hari-hari na lalu tak ada perubahan, fa huwa khasirun, itu orang rugi. Nambah bayona wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, lebih jaik lakunya dari dulu leh. Fa huwa halikun, tu orang celaka. Awak tinggal pilih leh. Mau jadi orang menang, mau jadi orang rugi, mau jadi orang celaka, itu terpulang kepada kita. Karena tempat disediakan Allah di akhirat juga 2, ada neraka, ada surga. Tapi sarancaknya karena kita lah berusaha bapak-bapak untuk taat ke Allah, lebih taatlah kita masuk nang ketiba. Amin. Ya. Ambo doakan jamaah Masjid Al-Falah ko jadi orang menang semua. Sama dengan nama masjidnya. Dan lebih dari itu saya doakan semua kita bertemu di dalam surga nanti. Amin. Kalau ada yang salah hamba sampean pak, batang gadang nalah tapanjek dahan joranti yang nalah tatitih, karena di sini terletak pangka tangkai. Salamu ambo memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bunga sedang kambang, telantak putih sedang laki, telendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf kepada pengurus jamaah. Ledek maaf betul. Jamaah ndak ada nan salah dah. Semuanya tidak ada bersalah. Mudah-mudahan apa dimudahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan urusan, jadi anak-anak kita anak saleh dan salehah, istri kita istri salehah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, bapantun membaca ni. Di mana letak jalan Kagugu dekat pasar Padang Luar. Sungai Tanang je Bukit Tinggi tersabui airnya janiah. Di maca ko pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah dan lapeh apa-apa je ibu di hati dan suci je muka nan janiah. Apa kira lah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.